Oh ini yang juara 3 yang dari Cirebon itu. Masya Allah. Yang fansnya banyak banget. Masya April. Allah, ya. Juara berapa April? Juara 3. Kok bisa? Anda apa? Maksud Anda apa? Ya terima kasih aja dulu yuk. April kami semua mengucapkan terima kasih. Selamat pagi Sobat Ambiar ya. Pagi hari ini kita langsung buka perjumpaan kita bersama dengan seorang penyanyi pendatang baru 15 tahun dari Cirebon ya. Dia mendapatkan perhatian Indonesia ya. Silakan boleh buat April duduk di sofa kita. April aku mau nanya dong sebelum cuap-cuap manja. Kamu lahirnya bulan April atau bulan apa? Agustus. Bulan April Baru ulang tahun. Aries, King Aries. Oh, apa bintangnya Aries kak? Iya. Ya kakak? 10 April. Iya, baru 15 Selamat ulang tahun. Happy birthday dong. Di usia yang belia ini Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dia berhasil mewujudkan mimpinya untuk menjadi penyanyi di tanah air. April dari Cirebon. Kata siapa udah pernah kesini? Udah pernah kesini April. Masa si April? Udah pernah. Dulu sebelum ikut dangdut. Betul. Dulu sebelum ikut dangdut akademik kan? Iya. April berawal dari seorang musisi jalanan ya. Betul. April tuh mulai nyanyi tuh kenal sama lagu, kenal sama bernyanyi itu di usia berapa sih? Kebetulan dari umur 5 tahun. 5 tahun. Lagu pertama yang kamu ingat kamu nyanyiin dulu umur 5 tahun tuh apa? Yang paling sering kamu nyanyikan? Karena ayah sering nyanyi Cinta Noda Hitam, aku awal mula Cinta Noda Hitam. Gimana Cinta Noda Hitam, gimana sayang? Aduh aku lupa. Cinta Noda Hitam. Jangan kau tanamkan itu iya. kan? Iya. 5 tahun tuh. Itu yang tadi kak. 5 tahun nyanyi lagu Cinta Noda Hitam. Betul. Tapi mulai ngamen tuh di usia berapa April? Kayaknya baru kelas 3 SD deh. 3 SD. SD aku berapa ya? Ya. Kalau papa kan sukanya lagu Cinta Noda Hitam. Kalau mama cinta noda apa? Noda bandel. Kalau Mama Cinta Merah Jambu. Yo, Cinta Merah kau Jambu. cintaku hanya kamu itu best. Kelas 3 SD udah mulai ngamen. April maaf ya, itu Ya. tuh ya pasti karena kebutuhan ekonomi. Tapi maksudnya apakah ada larangan dari orang tua awalnya atau memang kamunya udah deh terserah mau Memang dilarang. disuruh sama orang tua juga untuk kerja. Aku mau bantu pokoknya aku mau ngamen. Ya. Ya kebetulan keinginan sendiri untuk ngebantu ekonomi keluarga karena memang ayah nggak bisa kerja. Masa aku ngandelin orang tua yang lagi sakit dan nggak mungkin juga aku memaksakan ayah untuk kerja buat nafkahin anak-anaknya juga. Jadi ya inisiatif untuk karena aku juga sehat kan. Aku juga sehat ya udah aku aja yang nyari uang. April sekarang lebih pinter loh ya ngejawabnya ya. Ya kamu tuh padahal baru 15 tahun ya. Baru 15 tahun Kamu loh. kepikiran Kita bandingkan dengan yang kemarin pada waktu pertama kali kan. Kamu kepikiran mau yang inisiatif itu di usia berapa? 9 tahun. Waktu inisiatif udah mulai tumbuh rasa-rasa Cinta. kayak rasa-rasa perhatian sama orang tua tuh kayak umur kayaknya umur 9 tahun. Ih bener kan tebakan gue. Oh best loh. Umur 11 tahun itu hasilnya buat orang tua semua berarti sayang. Iya, separuh-separuhnya. Kalau separuh buat orang tua, separuhnya buat nabung buat masa depan juga. April mau nanya dong, kamu tadi bilang bahwa ayah nggak bisa bekerja, akhirnya kamu menggantikan yang seharusnya bukan tanggung jawab kamu, tapi di situ kamu mengambil tugas dari tulang punggung keluarga. Betul. Emang ayah kamu kenapa saat itu? Ayahku kebetulan dulu sehat bugar banget dan dulu memang aku dinafkahi sama orang tua juga karena ayah kerja serabutan juga di merantau dulu di Bekasi. Tapi semenjak balik ke Cirebon sakit. Sakit apa? Sakit awalnya gejala ginjal. Gejala ginjal. Sekarang ginjal beneran gitu maksudnya? Alhamdulillah udah ginjalnya udah membaik. Oh, alhamdulillah. Berarti nggak sampai cuci darah gitu ya? Alhamdulillah enggak Mami. oke, Tapi karena- ya sekarang komplikasi. Jadi setiap ini komplikasi terus sekarang lagi terapi buat benerin tulang. Tulangnya bengkok. Baik, jadi ketika sakit pulang ke Cirebon nggak bisa kerja, akhirnya kamu yang kerja. Iya. Kalau ibu kerja apa? Maaf. Kalau ibu karena punya adik jadi ibu fokus Ibu rumah rumah tangga tangga. aja. Dulu waktu ngamen berapa dapatnya? Paling besar itu 300, 500. Ngamennya itu udah di mana? Kan dia ngamennya kan juga dia. Ngamennya di mana? Oh di tok. Iya, tapi itu sebelum Tapi itu ngamen. terus-terusan. Kalau sebelum hari. tok-tok, Dia di jalanan, di pasar, di desa yang deket-deket aja. Kebetulan dulu motor nggak punya, jadi ya Jalan pinjem kaki punya, aja. Oh, pinjem punya punya tetangga. saudara.
Oh, saudara. Di umur 9 tahun udah ngamen gitu ya, keliling-keliling teman-teman di Tuh kan, sekolah. pakai waktu Atau guru bilang apa April nih, coba kita lihat yang satu Ini dia, sambil. ya. Mungkin kamu bisa jawab, guru sama temen bilang apa ketika mereka tahu bahwa ternyata kamu udah ngamen dari kecil. Ini April. Heeh. Itu Bilang apa? kamu, April. Sama guru bilang apa waktu mereka tahu kamu suka ngamen? Kalau guru sih support aja ya, karena kayak memang mencari rezeki yang halal dan kebetulan memang ekonominya sulit, jadi ya mau gimana lagi, memang udah jalannya begitu ya jalanin aja selagi halal. Tapi kalau teman-teman ya mungkin pikiran masih anak-anak, jadi memang masih berpikiran jangan temenin dia ngamen, dia anak pengamen, dia ngamen di jalanan, gak ada waktu bermain. Ya mungkin itu udah biasa bagi anak-anak juga karena memang pikirannya masih belum dewasa. Tapi kamu gengsi nggak April waktu kamu ngamen di jalan? Kalau ngamen di aplikasi kan oke ya. Tapi kalau ngamen di jalan pernah ada gini nggak sih? Duh nanti kalau ada teman-teman lihat aku malu nggak gitu? Enggak kayaknya. Jujur kalau itu manusiawi juga, tapi kalau aku nggak pernah kayak gitu. Cuman kayak kalau ketemu anak-anak di jalan lagi ketawa-tawa bareng temen, bareng jajan-jajanan bareng. kamu kepengen kayak gitu. Kepengen kayak gitu aja, cuman memang Iya. mikir lagi, aku tuh mikir lagi, ngomong lagi ke diri sendiri kalau aku nggak kerja ya siapa Nggak bisa lagi yang jajan. betul. Hebat Pernah ya, nggak masih lagi muda ngamen gitu terus ketemu sama temen kamu lagi nyanyi-nyanyi terus tiba-tiba ada teman Nggak kamu sengaja gitu. Nggak Temen sengaja. sekolah ya, temen Ya, sekolah sering banget, sering. Terus apa kata mereka? April gimana? Aku biasa aja. Tapi Kalau mereka? Mereka mungkin, ya aku nggak tahu apa kata mereka, tapi ya mereka biasa-biasa aja. Kau pernah nggak punya pikiran ketika melihat teman-temannya pada di jalanan atau pada bermain, seandainya aku bisa nggak sih, kayaknya seandainya aku nggak disuruh ngamen sama orang tuaku atau aku nggak usah ngamen, aku pasti kayak mereka gitu. Ya, aku berhayal begitu, tapi memang takdir aku sama mereka berbeda juga dan memang jalan hidupnya begitu Dan ya. sekarang kamu lebih manis ya dari Masya hasil Allah, alhamdulillah. Sekarang jobnya padat merayap ya. Jalan hidupnya jalan sudah hidupnya seperti sudah, itu. iya, Wow, oke. Dan jalan hidup Bagus kamu ya. yang membawa seorang April akhirnya bisa berada di sini. Tapi kita mau kasih lihat perbandingan April yang dulu dan sekarang. dan sekarang. April orang ini dengan kamu udah jadi namanya besar banget, teman-teman kamu bilang apa? Sekarang kan April udah Iya dikenal banyak kan, orang. udah dikenal banyak orang, banyak penggemarnya. fansnya. Teman-teman ada kan pasti Teman-teman pernah ngatain sekolah yang kamu dulu. dulu. Nah, itu gimana? Jadi teman-temannya jadi udah? gimana? Pernah ketemu belum sama mereka? Kalau nggak ada teman tuh mungkin SD ya. Kalau SMP memang udah lumayan banyak juga karena memang udah beralih kan di akun sana. Jadi rezekinya nggak ngamen lagi. Ya waktu pulang kampung, alhamdulillah kita baik-baik aja. Mereka happy Senang ya. pasti Mereka ya. happy, aku juga happy karena Ya. bisa dekat sama mereka lagi. April, perbandingan dulu dan sekarang apa sih mungkin keinginan kamu yang dulu yang tidak bisa diwujudkan tapi sekarang udah bisa kamu wujudkan? Beli mainan atau barang-barang yang dulu aku nggak bisa beli, sekarang bisa beli dengan jerih upaya aku sendiri. Seperti apa mainannya? Mainannya seperti boneka. Kalau boneka itu mungkin murah ya kalau dibilang di zaman-zaman itu. Cuman memang ekonomi aku kan sulit, jadi ya nggak mungkin bisa beli itu. Dan sekarang? Sekarang beli itu. Sekarang serumah tuh boneka ya. Betul, dan banyak juga yang ngasih alhamdulillah. Ya, Fan-fansnya betul, gitu. banyak banget. April, kamu udah bisa apa aja tuh dari hasil sekarang jadi artis itu? Maksudnya udah bisa bangun rumah atau beli apa? Beli Jadi kemarin kan pasti sawerannya banyak April Masya ya kan, Allah, gift-nya alhamdulillah. banyak loh. Oh, Itu dapat apa, sayang, bisa bikin apa? Beli apa gitu? Bikin rumah Usaha kek atau kali. apa? Sebenarnya orang tua tuh, uang aku tuh aku serahin ke orang tua. Oke. Tapi orang tua untungnya mengelola dengan baik, ditabung buat beli pasti. rumah. buat jadi bikin Sekarang ditabung dulu aja. Ditabung dulu. Jadi nggak langsung, nggak Terencana langsung nanti beli. gitu ya, April, sayang. kita mau kasih lihat ini juga yang menjadi saksi perjalanan seorang April sampai di titik seperti sekarang. Masih ingat nggak dengan kendaraan yang selalu mengantar kamu zaman dulu? Ya ini ada foto lamanya motor ayah Dede April mogok ketika mau berangkat ngamen. Yang sekarang alhamdulillah sekarang kemana-mana naiknya mobil mewah. Yang dulu nih yang waktu pakai baju hitam sekarang pakai gaun dangdutnya cakep lagi nyanyi memang. Ini dulu yang di atas ya, yang pakai kaos pink. Sekarang lagi Di atas jumpa mobil, fans. Lagi Di atas dada-dada. mobil. Itu siapa? Ini siapa? Oh ini AI ya? Oke, bagus banget. perbandingan dulu dan sekarang ya. Ini juga April yang yang buat sekarang memeluk April yang dulu. Iya, Iya.
Ya ini juga bentuk ucapan Siapa terima yang kasih buat harusnya ini? ya. AI. Ya, enggak, maksudnya AI buat siapa? AI, ada pemain kendang kita yang baru AI namanya AI. April, Sobat Ambiar, ada satu sosok yang sedari tadi di studio kami memperhatikan kami duduk sambil meneteskan air mata. Kita izin ya. Ada ibunya April di sini, Tante. Selamat pagi, Mama. Bapak, Boleh? Tante, Mama. Punten. Manggilnya apa kamu? Ini Mama. mamanya April. Selamat pagi, Mama. Pagi. Silakan, Mama. Halo Ibu. Iya. Silakan. Mama silakan. Mamahnya. Halo Mama. Kita dari tadi wawancara April. Vero. Halo Mama, apa kabar sih? Mamanya duduk di situ terus nangis terus. Mama Iya. boleh duduk, Mama? Pakai Duduk, mic Ma. ya. Silakan, Ma. Mama kenapa dari tadi kami liatin Mama Iya, di sana di ujung. nangis terus netesin air mata. Apa yang dibikin Kenapa, nangis tuh, Ma? Apa yang dirasakan Mama? Ingat masa-masa dia waktu kecil. Masa-masa yang seperti apa? Saya ngerasa bersalah, ngerasa dihantuin bersalah. Karena saya menjadi seorang ibu, belum bisa membahagiakan anaknya. Itu aja. Perasaan bersalah. Paling Iya, ngerasa bersalah. Waktu di Bekasi, dia kan sempat sakit ya waktu kecil, paru-parunya bengkak. Ya bapaknya juga masih sehat, kerja serabutan. Saya juga seorang kerja di perumahan, gitu, nyuci gosok, pindah. Dan dalam hati itu saya selalu bilang, kamu harus menjadi orang sukses. Di saat nanti gede, maafkan mama. Jadi sampai sekarang tuh ngerasa dihantuin aja gitu. Kamu nggak seperti anak yang lain. Di saat anak-anak lain main, April nggak main gitu. Kerja. Iya, Pak. Sempat saya ngelarang dia waktu ngomong mau ngamen, ngajak ayahnya. Jangan. Tapi dia dengan keke, April pengen dikenal orang. Bahwa April punya suara. Oh. Tuh. Seperti itu. Tapi saya sering lihat Ibu loh, Ibu ini juga luar biasa. Ibu jangan merasa berkecil hati. Saya pernah lihat Ibu di salah satu talk-talk di situ. Ibu menemani April dari jam berapa sampai jam berapa, tetap ada di belakangnya, di sampingnya. Itu udah Masya Allah banget. Itulah Ibu ya. Mama tadi cerita sempat paru-paru basah. Paru-paru. Iya, waktu kecil. Paru-paru bengkak. Iya, tapi Pengobatannya dari mana berobat akhirnya uangnya? jalan. Saya kan waktu itu bapaknya masih kerja, belum sakit. Dan saya kerja ibu rumah tangga, pindah-pindah gitu. Nyuci gosok lah katanya di Bekasi. Dari habis subuh itu saya kadang sampai jam 10 malam. Ini dibawa. Ikut. Oh, Ya itu. waktu umur setahun setengah. Oh. Sambil nyuci gosok, anak ikut 1 tahun ya? Iya, kalau saya nyuci tuh di rumah majikan, ini duduk dulu ya di sini, habis subuh di pojokan, kadang sampai tidur duduk. Gitu. Di situ ya nggak tahu air mata saya cuman neteskan dalam hati, keretek hati itu selalu bilang, Mama yakin suatu saat kau menjadi anak yang sukses. Ketika dia melewati semua fase sampai akhirnya dia melewati fase harus ngamen. Ketika setiap dia pergi keluar rumah, buka pintu untuk ngamen, apa perasaan Ibu? Awalnya pertama dia ngamen itu ngajak ayahnya kan. Dari mana kita pakai salon itu aja ya gitu. Nah sempat saya larang tapi dia maksa berangkat jam 6 pagi pas corona. Pulang jam 6 sore. Itu sempat saya nggak keluar ngurung di dalam. Kenapa? Apa kata orang? Saya sempat. Tapi ini pulang tuh dengan ceria. Berapa hari itu saya nggak keluar. Di dalam aja. Karena dia ngomong begini, Mama malu ya punya anak ngamen. Itu dia yang nyemangatin saya gitu. Ma, jangan kecil hati. Mama selalu bilang, suatu saat April akan menjadi orang sukses. Di situ mulailah saya ya biasa keluar, meskipun sempat dengar sendiri hanya seorang pengemis. Ibu. Enggak cuma di media sosial ya, dunia nyatanya pun sakit hati sih enggak manusiawi ya, punya rasa itu pasti ya Allah. Semoga kata-kata itu
berubah menjadi kebahagiaan buat Muna. Dan sekarang Dan sekarang kan alhamdulillah terkabulkan ya sama doanya. sama Allah. ya. Sudah apa? Iya, terkabul. Pas ada audisi kayak gitu, sempat minder Mami. Mindernya kenapa? Karena masa aku bisa? Aku kan nggak tahu di mana letaknya, kayak Studionya di mana, audisinya di mana ya? kayak lagunya gitu. Aku kan cuman belajar di YouTube kayak gitu. Ya. Cuman belajar di HP. Gimana caranya? Sempat mundur. Nggak mau dah gitu. Kenapa nggak mau? Ini adalah impian kamu. Setiap pulang ngamen, megang sisir, ada bangku pun naik. Inilah sambut sang penyanyi cilik, jreng-jreng ayah datang di panggung besar yang megah gitu. Di situ kita semangatin sama bapaknya. Ini adalah impian kamu. Terus pas setelah mau audisi itu ya Mi, kurang sebulan ayahnya sakit tuh. Drop selama 1 bulan itu bolak-balik rumah sakit. Nah, ada kabar diterima di situ. Kalau di saat itu saya nggak tarik itu HP, dia udah WA mundur. Oh, tadinya dia sudah mau mundur. Iya. Saya bilang, Mama udah tanda tangan, nggak boleh. Siapa yang nyari makan buat Mama, buat berobat ayah, rezeki nggak akan kemana, insya Allah. Terus jalan lihat maju ke depan, jangan noleh ke belakang. Iya, betul. Masalah Mama sama ayah di sini, pasrahin sama yang di atas. Kalau rezeki nggak akan kemana, maju terus. Mama sama ayah selalu ada di belakang April, apapun yang terjadi. Ya, lalu ketika melihat April ada di panggung besar itu, apa yang dirasakan sama Mama, apalagi sampai ke 3 besar? Nggak nyangka. Pas waktu nengok audisi juri, Mami mengatakan itu, saya di rumah sakit, bawa ayahnya. Ya sujud syukurlah ya Allah. Saya nggak mikir dia akan mau juara mau enggak gitu. Yang penting dia ngerasain ada di panggung yang megah karena keinginan dia gitu. Saya ngomong ke bapaknya, lihat anakmu sekarang udah diiniin artis besar loh, Dewi Persik, Mae, Kak Wika. Aku pengen ke sana. Ngomongnya seperti itu di rumah sakit Mami. Tapi kan belum mulain gitu. Nanti kita ke sana ya. Aku pengen ngucapin terima kasih sama Mami DP sama 3 juri. Kan sempat ke sana nggak ketemu Mami tuh. Bapaknya itu nungguin. Oh, yang nungguin Mami bapaknya? Iya, mau ngucapin terima kasih, sempat ke sana. Posisi itu kan datang pas April nyanyi lagu Terbit Teranglah itu. Saya bilang, nanti lain kali ketemu lagi sama Mami DP ya, kita pulang. Karena posisinya itu baru pulang dari rumah sakit 2 hari Mami. Iya, oke. Gitu. Langsung sembuh karena mau ketemu Mami ya si bapak Iya, itu ini ya. anaknya dia nggak, bapaknya itu nggak peduli mau kesenggol malam itu nggak peduli. Yang penting ketemu Kak Dewi. Yang penting anaknya udah ada di panggung. besar, terus mau ngucapin terima kasih ke Alhamdulillah 3 ya. juri dan kebetulan bapaknya itu kan kita nggak tahu Mami keluarnya dari mana Ya. gitu ya. Mama tapi Tungguin aja deh sebentar katanya. Sampai jam 1:30 itu Mami saya ajak lagi. nggak keluar-keluar Iya. gitu ya. Ayo anak kita udah balik. Ya anak kita udah balik ke asrama gitu ya. tetap nungguin papa. Iya. Pokoknya lewat pintu mana. Oke, Mama, perjalanannya memang tidak mudah ya. Tapi memang perjuangan masih belum berakhir, ini masih awal bagi April dan siapapun itu sebetulnya ya. Tapi cobaan juga masih ada tentunya. Termasuk juga komentar demi komentar di media sosial. Kita mau kasih Itu lihat. ya selalu bertugas. Kita mau kasih lihat komentarnya Aku dulu ya. bacain dulu ya, Ma. Pas terkenal kelihatan banget saudara pada kumpul dan berdatangan. Coba kalau April masih ngamen, boro-boro ada yang datang. Coba kalau April nggak ikut DA7, apakah hal seperti ini akan terjadi? Ngeri sekali, takutnya April nanti seperti Farel Prayoga yang cuma dimanfaatkan. Takut banget sama kakaknya, tiba-tiba nongol dengan gaya yang melebihi April. Maksudnya Ini gimana gimana ini? ya? Ini kepada Kenapa banyak komenan itu? Iya,
namanya kita nggak harus dipublikan terus kan Dipublis, gitu. ya. Iya. Kebetulan kalau mama kan jauh, mama kan orang Jawa Timur keluarga gitu. Kalau di kampung tuh kebetulan kita kan ngumpul sama mertua, sama saudara, tapi nggak pernah kesorot kamera gitu. Tapi selalu mendukung. Ya, ya. Dan kalau masalah kakaknya dia kan berkeluarga di Bekasi gitu. Ya waktu kalau ayahnya sakit selama 1 bulan yang saya ceritain tadi, bahkan dia di sana ngerawat karena saya kan bolak-balik rumah sakit ya Mi, nggak mungkin bawa anak kecil kan, nggak boleh, dialah yang ngerawat gitu. Nah karena ya pas waktu itu sering hadir ke Indosiar Mi, cuman nggak kesorot, kadang di kolong gitu. Ya, Ya, orang namanya kan- netizen Ya, ya. mereka gitu. tidak melihat hanya melihat di Hanya melihat permukaan luarnya aja, nggak aja, lihat ya, betul. dalamnya seperti Dalamnya apa dan seperti tidak apa. semuanya tersorot kan ya. Benar, benar. Tapi ini yang jadi sorotan April kemarin waktu pulang ke Cirebon tuh Iya, sambutannya setelah- luar biasa ya. Setelah itu ya acara ya. Satu kota menyambut kamu, banyak yang pingsan, kamu juga katanya. Coba kita lihat dulu ya. Luar biasa. Dulu tuh April jalan di jalanan itu untuk ngamen. Tapi berapa tahun kemudian lihat April berada di situ, kemudian warga justru menyapa menyambut Menyambut kamu. April. Dulu- Gimana perasaannya itu? Ya perasaannya masih terbayang-bayang. Dulu aku yang nyamperin mereka, sekarang mereka yang nyamperin aku. Dan itu rasa bangga selalu bermunculan jika pulang kampung. Karena Rasa syukur tak terhingga ya. Alhamdulillah setiap aku pulang kampung, warga di kampung tuh selalu antusias ngejemput aku. Banyak yang berkunjung ke rumah aku juga. Dan itu jadi salah satu kebanggaan aku bisa ada di titik ini sekarang. Capek nggak? Dan banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang mendukung April kan sampai datang ke studio. Alhamdulillah. Capek nggak April dengan kehidupan yang sekarang? Jujur, kalau dibilang capek, kalau dirasain capek pasti capek. Semua juga Cuman- capek ya kerja. Betul, semua kerjaan pasti capek. Cuman kalau misalnya dibawa happy aja, Dinikmati. alhamdulillah nikmatin aja karena apa ya? Karena nggak mungkin nggak semudah itu buat bisa sampai di titik. Sampai mau pingsan soalnya katanya kemarin ya. Betul, soalnya dari Jakarta itu sampai Cirebon tuh aku berdiri 11 jam. Kenapa? Kok berdiri? Kenapa? Aku dari keluar pintu tol langsung Karena saking sampai- macetnya kali. Aku tuh menghargai kehadiran mereka. Aku nggak mau sampai aku nggak kelihatan terus mereka kecewa udah panas-panas. Jadi kamu memilih untuk aku harus kelihatan karena mereka udah nungguin aku. Betul. Tapi di situ Oh. aku lumayan udah drop. Tapi aku tetap happy. Tangan aku udah dicakar-cakar, udah ada yang berdarah, udah sampai pendopo Cirebon itu pas nyanyi, pas balik badan aku pingsan karena memang udah nggak kuat juga karena panas-panasan, terik matahari lagi benar-benar panas 11 jam aku berdiri di mobil. Luar biasa, ini cara kamu untuk bisa menyapa mereka yang sayang sama betul, kamu ya. betul. April, ini juga banyak di antara mereka yang mencoba untuk mencontoh cengkok kamu yang viral di media sosial. Kita mau kasih lihat ya seperti apa mereka yang mencoba mencontoh atau juga cengkok-cengkok April terlebih dahulu ya. Ini dia. Keren banget. Mama pasti bangga ya, jelas pasti bangga. Mama kalau biasanya April nyanyi selalu presenternya atau hostnya atau MC yang kasih kesempatan, sekarang kita minta Mama yang mengundang anaknya sendiri. Pemirsa, ini dia anak saya, anak kesayangan saya April. Alanya mama aja, Mbak. Mama coba Coba, Mama. Iya ala-ala. Mama yang melahirkan, Mama yang besarkan. Ini loh anak yang umur 1 tahun dibawa sama Mama Ya. ke tempat Mama kerja, cuci gosok. Sekarang Mama dengan Bangga gitu, Ma. cinta. Panggil Ma. Pemirsa, Pemirsa, Bapak Mimis gitu. pemirsa, ini dia anak saya, kebanggaan saya, April. Ayo Mams. Ya, Bapak Ibu. Iya. Pemirsa, Ini anak saya. inilah sambut April sang penyanyi cilik. Iya, boleh. Anak saya kebanggaan Anak saya. saya dan kebanggaan saya. Pagi-pagi ambil. Di pagi-pagi ambiar, sambutlah dia April sang penyanyi cilik. April 5